Sobat Vokasi, sekarang kita sedang melesat di Malang. Selamat datang di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Bersama saya Fitriana Rahmawati sebagai host pada episode ini. Hari ini kita akan melihat lebih dekat hasil riset dari salah satu dosen inspiratif yang ada di Politeknik Negeri Malang, yaitu Bapak Rosa Andri Asmara, dengan judul Entrance Security System menggunakan cloud service dengan fitur mobile QR reader dan deep learning face recognition. Saat ini sudah bersama saya beliau Bapak Rosa Andri Asmara. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Bapak, kami nih dan mungkin Sobat Vokasi juga penasaran nih tentang penelitian Bapak dengan judul ini tuh tentang apa sih Pak? Baik, mungkin saya sedikit cerita terkait dengan produk yang saya buat ini bersama teman-teman Bapak Ibu dosen yang lain dan juga beberapa anggota mahasiswa. Jadi penelitian ini adalah penelitian berbasis pada topik research vision, computer vision, di mana penelitian ini nanti akan menggunakan gambar ya, atau image dari wajah user, itu kemudian nanti akan diproses dan itu dijadikan tool untuk validasi atau autentifikasi. Jika memang usernya itu nanti terregister, maka dia akan tervalidasi dan bisa masuk ya, atau bisa untuk melewati tim penerima atau tim pengaman gitu. Jadi secara umum itu untuk yang pendeteksi wajahnya. Kemudian nanti di situ juga ada tool yang lain, yaitu QR code, itu sebagai cadangan model registrasinya atau model pengenalannya. Jadi kalau misalkan ada masalah dengan wajahnya, nanti tamu atau user yang terregister juga bisa menggunakan QR code yang sifatnya unik ya, antar user itu QR code-nya berbeda ya. Kemudian juga wajah juga pasti juga berbeda gitu. Nah itu nanti bisa digunakan oleh siapa saja. Saya kira nanti siapapun usernya, jika mereka butuh untuk melakukan pengamanan yang sifatnya paperless, kemudian menggunakan high dan current teknologi, saya kira ini bisa dipakai, gitu ya, khususnya untuk biometrik ya. Oh, ini berarti bisa untuk mesin absen ya Pak ya? Betul, ya. Mesin absen juga ada beberapa macam ya atau jenis ya. Untuk yang jenis software ataupun untuk jenis hardware, saya kira semuanya bisa menggunakan back-end ini ya, aplikasi ini. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, yang menginspirasi Bapak untuk mengambil topik ini apa sih Pak? Baik, ada beberapa poin penting ya, di mana kami memutuskan bahwa produk ini harus dibuat. Yang pertama adalah dari gagasan Bapak Presiden kita ya, yang mengencourage peneliti khususnya ataupun industri khususnya membuat produk dalam negeri. Ya, artinya dari sisi penelitian kita harus melakukan hilirisasi, ya. Atau produk itu yang memiliki nilai TKDN yang tinggi. Gitu. Nah itu menjadi salah satu titik balik kita, di mana kita harus atau mampu membuat produk yang bisa memiliki TKDN yang sangat tinggi gitu ya. Kalau bisa 100% begitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang dari roadmap penelitian kita itu fokusnya di sana gitu. Jadi bagaimana roadmap ini dikaitkan dengan gagasan dari Bapak Presiden, khususnya hilirisasi dan TKDN itu, sehingga nanti membuat produk yang inline dengan research ya, dan juga inline dengan kebutuhan yang ada di masyarakat sesuai dengan gagasan itu tadi. Saya kira itu yang menjadi ide awal kami begitu. Nah, berarti ini penelitiannya sebenarnya sudah dimulai sebelumnya ya Pak ya? Betul. Iya. Oh betul ya? Betul ya. Jadi penelitian ini dimulai sebenarnya kalau kita ngomong biometriknya itu dimulai 2015 sebenarnya. Jadi ada beberapa research awal yang melibatkan mahasiswa ya, dan juga Bapak Ibu dosen yang kita mulai di 2015, tetapi itu berupa proyek-proyek yang memang skalanya sangat kecil ya.
dan itu berlanjut tiap tahun dan mulai 2021 itu kita mulai berpikir untuk mengembangkan menjadi sebuah produk gitu. Kalau yang sebelum 2015 memang ini kaitannya dengan dulu studi di S3 Bapak Ibu dosen, itu yang kaitannya dengan biometrics vision. Lebih ke penelitian dasar ya Pak ya? Ya, lebih penelitian dasar. Nah, urgensi dari penelitian ini apa sih Pak? Oke, jadi menyambung jawaban saya yang sebelumnya tadi, bahwa salah satunya adalah untuk membuat produk yang sifatnya tinggi TKDN atau produk dalam negeri begitu ya. Itu yang menjadi concern atau urgensi kami. Kemudian yang berikutnya adalah kaitannya dengan kebutuhan di masyarakat yang cukup tinggi. Ya, jadi kita lihat bahwa hampir semua perkantoran gitu ya atau industri itu membutuhkan sistem keamanan ya, keamanan khususnya pintu masuk atau presensi gitu kan ya. Jadi saya kira itu menjadi demand yang cukup tinggi ya di masyarakat, dan kami melihat bahwa ini sebenarnya peluangnya cukup besar gitu ya. Jika memang ada produk yang memang bisa diproduksi di dalam negeri, saya kira ini juga akan memberikan impact yang cukup baik bagi negara. Nah, itu yang kemudian menjadi main concern dari penelitian ini, bahwa kami berusaha sebaik mungkin untuk membuat produk yang seperti ini dan juga turunan-turunannya yang nanti ke depan akan kita tetap buatkan gitu. Bapak, produk ini sendiri kan sebenarnya di pasaran sudah ada ya, namun keunggulannya adalah di TKDN-nya. Nah, Salah satunya. Iya, salah satunya itu ya Pak ya. Nah, kemudian keunggulan yang lain apa sih Pak? Oke, jadi salah satu model deteksi wajah yang kami gunakan itu adalah menggunakan model yang terbaru ya, yaitu deep learning, dan deep learningnya menggunakan arsitektur khusus untuk face recognition, dan itu yang terbaik ya, dan itu memberikan hasil yang cukup tinggi akurasinya. Dari hasil pengujian sudah kita lakukan membandingkan beberapa model arsitektur, dan kami gunakan model yang terbaik ya. Kemudian kami uji dengan banyak dummy user gitu ya, mungkin hingga puluhan ribu, dan itu menghasilkan akurasi yang cukup tinggi. Itu dari sisi akurasi. Tapi kita juga perlu melihat bahwa di akurasi itu semakin tinggi, komputasinya juga semakin tinggi juga. Ya. Ini juga menjadi tantangan di penelitian ini. Nah, kami menggunakan cloud, gitu ya. Itu menjadi solusi. Tetapi muncul masalah baru, ya, yaitu biayanya yang cukup tinggi juga. Nah, sehingga kami perlu melakukan banyak tantangan-tantangan yang muncul gitu ya, sehingga kami perlu, inilah yang menjadi pengembangan di produk ini ke depan gitu. Salah satunya adalah bagaimana melakukan optimalisasi di sisi cloud-nya gitu. Itu menjadi salah satu titik penting riset ini juga gitu. Ini tadi menjadi salah satu tantangan ya Pak. Ya, betul. Nah, tantangan yang lain lagi nih Pak. Kira-kira apa aja Pak, selain tadi ya terkait cloud yang lumayan mahal gitu kan? Yeah. Selain itu apa lagi? Deep learning, karena dia teknologi yang terbaru, maka dia juga membutuhkan spesifikasi hardware yang cukup tinggi, gitu kan ya. Nah, solusi cloud itu diberikan supaya model atau algoritma yang dipakai untuk pengenalan itu tidak dilakukan di sisi user, di sisi klien gitu. Dilakukan di sisi cloud. Nah, proses untuk melakukan model pengenalan menggunakan model di sisi cloud itu akan membuat user itu merasa nyaman karena mereka tidak terkendala dengan spesifikasi perangkat kerasnya, gitu ya. Itu menjadi baik bagi user, gitu ya. Tapi dari sisi komputasi, yaitu tadi tantangannya adalah bagaimana membuat algoritma yang semakin efisien, gitu ya. Contoh misalkan begini, saya bilang, semakin banyak user, maka butuh waktu komputasi yang juga akan makin tinggi, kan, gitu ya. Di versi yang awal produk ini dibuat itu dengan user yang sejumlah 700.
itu kita butuh waktu pengenalan hingga 2 detik. Ya, kita 2 gunakan cloud-nya di Google ya. Itu lama ya Pak, 2 detik itu ya? Sangat lama. Ya, 2 detik itu sangat lama. Ya, itu tergantung dari beberapa parameter. Ya. Yang pertama adalah model deep learning-nya atau arsitekturnya. Yang kedua adalah spesifikasi hardware-nya dari sisi klien. Gitu ya. Kemudian spesifikasi dari cloud-nya juga, itu juga sangat berpengaruh. Gitu ya. Nah, dan juga ada beberapa hal lain. Gitu. Dan ini menjadi tantangan juga kan berikutnya. Nah, bagaimana mencari solusinya untuk itu? Nah, dengan berbagai riset lanjutan dan juga pengujian lanjutan, itu kita yang terbaru dengan data yang uji coba terakhir itu dengan 5.000 user dummy ya, kami bilangnya dummy, itu bisa melakukan pengenalan akurasi cukup tinggi itu di 200 milisecond maksimal. Jadi sudah 10 kali lebih cepat. Iya, nah, algoritmanya bagaimana gitu? Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu memang rahasia. Ya. Tapi memang kaitannya dengan algoritma di big data analysis. Ya, jadi bagaimana mencari metode pencarian yang terbaik. Ya, karena kalau kita bilang di teori perkuliahan dengan prakteknya atau implementasinya di lapangan itu jauh berbeda. Saya bilang, misalkan kayak saya mau bikin menggunakan machine learning gitu ya, dengan metode tertentu, metode A misalkan, atau KNN gitu ya. Ketika kita sudah masuk ke big data, dunia big data, itu sudah berbeda. KNN-nya sudah nggak bisa dipakai lagi. Itu menjadi tantangan juga gitu. Sehingga itu tadi, bagaimana cara mencari supaya lebih cepat gitu. Itu satu gitu ya. Dan yang lain sebagainya lah, saya kira muncul masalah-masalah baru gitu ya, ketika itu diimplementasikan di dunia nyata gitu. Iya. Dan masalah-masalah itu malah menjadi tantangan tersendiri. Betul, yang excited ya Pak ya. Untuk gimana caranya bisa memecahkan masalah itu sendiri gitu ya. Akhirnya mendapat ilmu baru gitu ya, yang itu nanti bisa kita sampaikan ke adik-adik mahasiswa juga di perkuliahan. Betul. Oh, ternyata enggak bisa kita pakai ini gitu. Ini kalau usernya cuma sedikit, oke lah, nggak masalah. Tapi begitu usernya sudah ratusan ribu, itu menjadi nggak bisa lagi dipakai. Hal-hal seperti itulah. Ya, itu menjadi bekal mahasiswa nanti ketika di dunia kerja ya Pak. Bahkan akan ada tantangan-tantangan yang baru atau yang dihadapi nanti di dunia kerja seperti itu ya Pak ya. Betul, seperti itu. Baik, dari tantangan-tantangan tersebut Pak, apakah Bapak dan tim sudah melakukan berbagai hal untuk mendapatkan solusinya Pak? Ya, jadi begini, ketika kita membuat produk, muncul tantangan. Iya. Akhirnya kita harus cari solusinya. Iya. Ternyata ke depan ada masalah lagi yang lain. Gitu. Oh iya. Nah, itu saya kira itu tidak bisa berhenti. Gitu. Oh, jadi baik. memang kalau kita bicara skema penelitian atau skema hibah, gitu ya, ada range waktu. Gitu ya. Tapi ketika ini menjadi sebuah produk, itu waktunya menjadi timeless. Jadi tidak bisa berhenti gitu. Jadi ke depan harus selalu kita kembangkan. Kita juga pasti yakin kenapa sih dalam sebuah industri teknologi itu punya research and development. Karena mereka selalu berusaha untuk produknya itu menjadi lebih baik waktu demi waktu gitu ya. Karena kalau nggak begitu, mereka akan kalah dengan kompetitor mereka. Iya, betul. Dan itu menjadi ya memang siklusnya seperti itu, siklus bisnisnya seperti itu gitu. Nah, untuk proses penelitian sendiri, tahapannya seperti apa ya Pak? Boleh diceritakan nggak Pak? Oke. Kalau kita lihat dari titik awal skema hibahnya ya, di tahun 2022, berarti kami melihat titik awalnya itu dari model yang sudah kita teliti. Kemudian kita bentuk tim, ya timnya itu nanti ada tim yang memang ahli dalam bidang mobile apps, gitu ya. Kemudian bidang cloud, ya. Kemudian juga software engineer. Ya. Nah, kemudian kita mulai untuk membuat produk yang kira-kira itu sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kemudian produk itu menggunakan teknologi yang terbaru, efisien, kemudian murah. Murah dalam hal ini adalah yang proses developnya itu tidak membutuhkan resource yang besar. Ya. Contoh misalkan kalau saya bilang untuk mobile apps, kira-kira
bahasa atau framework apa yang digunakan. Nah, itu penting ya, karena ketika produk ini nanti mau dibuat atau dilanjutkan, itu effortnya tidak terlalu besar. Artinya cost-nya yang dikeluarkan juga tidak besar. Ya, itu menjadi pertimbangan awal. Gitu. Setelah semuanya didapat, baru kemudian kita mulai. Sampai dengan jadi itu 2 tahun sesuai dengan skema hibahnya, menjadi produk yang kemudian siap untuk digunakan, gitu ya, dan juga nanti siap untuk dipasarkan. Nah, untuk rencana pemasarannya juga nanti akan menggunakan application market ya yang sudah ada. Misalkan kalau di Android kita gunakan Play Store gitu kan ya. Kalau di Apple kita gunakan App Store dan seterusnya. Nah, itu proses untuk menentukan bahwa aplikasi ini nanti bisa dipakai untuk OS apa yang dari user, itu juga menjadi pertimbangan juga kan. Jadi sebisa mungkin aplikasinya itu nanti bisa digunakan di semua OS gitu ya, semua device gitu ya, semua device, semua OS gitu. Itu juga menjadi concern juga di awal itu tadi, yang kemudian alhamdulillah ya itu bisa didapatkan di produk yang dibuat ya. Gitu. Baik. Nah, dalam penelitian ini kira-kira siapa saja sih Pak yang terlibat? Kemudian masing-masing memiliki peran seperti apa? Oke, jadi penelitian ini jelas melibatkan anggota peneliti, ya, ketua dan juga anggota, dan di situ melibatkan Bapak Ibu dosen. Ya, ada beberapa dosen yang terlibat sebagai anggota peneliti, ya. Dan perannya apa? Jadi ada yang memang spesialisasi di mobile apps atau mobile aplikasi. Kemudian ada juga yang spesialisasinya di cloud, ya. Kemudian ada juga yang di software engineering, ya. Kemudian itu untuk Bapak Ibu dosen. Kemudian untuk mahasiswa, ini biasanya keterlibatan mereka itu ada ketika mereka mengerjakan tugas akhir. Ya, jadi topik risetnya itu diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Kemudian nanti mahasiswa akan mengerjakan sesuai dengan instruksi Bapak Ibu dosen, termasuk nanti judulnya dan lain sebagainya, itu proposalnya, ya, sampai dengan laporannya, sampai dengan luaran artikelnya, itu semuanya adalah based on instruksi dari Bapak Ibu dosen gitu ya. Dan itu tentu saja linear dengan kebutuhan yang ada di produk yang kita ajukan ini gitu. Nah, mahasiswanya itu kalau dimulai dari skema hibah awal ini di tahun pertama itu ada 2 orang. Itu di tahun 2022, kemudian 2003 kita melibatkan ada 1 orang. Kemudian di tahun 2024 ini kita melibatkan 4 orang. Itu untuk mahasiswa yang D4, yang sifatnya untuk menyelesaikan produk ini di sisi aplikasi begitu ya. Istilahnya di TKT yang akhir ya, sampai dengan produk itu siap digunakan gitu. Kemudian untuk yang di research and development-nya sendiri itu kami juga melibatkan mahasiswa S2. Jadi mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini tidak hanya D3 atau D4 saja ya Pak ya? Ya, betul sekali. Jadi terutama khususnya mahasiswa S2, karena di prodi kami itu ada S2 Magister Rekayasa Teknologi Informasi. Jumlahnya rata-rata sekitar 2 orang, mulai dari 2022 yang terkait dengan produk ini ya, itu 2 orang, kemudian 2023 1, kemudian 2024 juga 2 orang, ya, mahasiswa S2 semua. Kalau mahasiswa D4-nya itu tadi, kemudian ada juga mahasiswa D2 yang terlibat ya, khususnya prodinya adalah mereka memang prodi pengembangan perangkat lunak situs ya. Jadi mereka yang bertanggung jawab untuk membuat websitenya, yang mungkin nanti bisa dilihat lah di website kami itu terkait dengan produk ini, spesifikasinya apa, detailnya ada di sana gitu. Oh iya. Kalau untuk mahasiswa D3 dan D4 tadi dari prodi mana Pak yang terlibat Pak? Untuk prodinya D3-nya itu manajemen informatika. Kemudian D4-nya teknik informatika. Nah, kemudian untuk entrance security system sendiri Pak, sudah diuji cobakan di mana saja ya Pak ya?
Kalau dari skala labnya itu kita uji coba menggunakan dummy data, ya kan public dataset kan banyak ya. Nah, itu jumlahnya ribuan. Nah, jumlahnya ribuan dan kita embed dengan data pribadi kita, ya. Kemudian kita nanti akan bandingkan itu. Kemudian data yang tidak publik, non publik itu di lab kita sendiri, kita juga punya data yang jumlahnya ratusan, ya. Ya istilahnya wajah lokal ya, istilahnya wajah lokal mahasiswa yang direkam selama beberapa tahun gitu, itu kita gunakan sebagai dataset internal kita dan untuk uji coba ini. Kemudian kalau untuk uji coba skala lapangan itu kita gunakan mahasiswa ketika mereka wisuda. Ya, itu salah satunya ya. Jadi ketika mereka wisuda, nah wisuda ini sebenarnya juga cukup memberikan tantangan ya. Kita bisa melihat akurasinya seberapa. Kenapa? Karena biasanya untuk wisudawan yang mbak-mbak gitu ya, itu kan menggunakan make up yang cukup tebal gitu. Sedangkan untuk registrasinya mereka kan menggunakan foto close up mereka gitu. Tanpa make up ya. Ya, dan ternyata akurasinya pun juga baik ya. Jadi dengan make up, kemudian dengan menggunakan kacamata, ya kemudian ada juga yang bermasker itu ya. Walaupun yang bermasker mungkin akurasinya sedikit menurun gitu ya, tapi cukup baik gitu. Itu sih. Berarti uji cobanya itu tidak hanya close up ya Pak, tapi ada beberapa uji yang tadi ya Bapak sebut ya, menggunakan masker, iya betul, juga, kondisi ya, make up, atau mungkin ada penghalang lain mungkin ya. Iya. Faktor lingkungan, contoh seperti misalkan pencahayaan, outdoor dan indoor itu juga kami uji cobakan gitu ya. Kemudian mungkin dari sisi ini kemiringan wajah, posisi wajah ya, wajah yang dari sudut berapa derajat seperti itu juga kami uji cobakan gitu. Berarti sudah lengkap sampai di uji coba lapangan, tapi mungkin masih terbatas ya Pak? Ya, jadi keterbatasannya lebih pada jumlah user ya kalau sampai dengan yang terakhir pengujian. Karena memang kalau nanti mau dipasarkan itu harus siap dengan jumlah user yang banyak kan. Ya, dan itu tapi kami tetap optimis dengan itu. Jadi insya Allah bisa lah untuk itu. Nah, dalam uji coba ini Pak, apakah mitra sudah terlibat dalam proses uji cobanya? Ya, khusus untuk mitra, kami melibatkan salah satunya untuk pengujian ya, jelas ya. Nah, pengujian itu ada beberapa yang memang spesifik atau memang dari sisi keahlian itu memang mereka lebih baik ya, karena mereka kan terbiasa untuk membuat produk atau aplikasi yang dilempar ke pasar gitu ya, sehingga mereka bisa menentukan kira-kira apa sih pengujian yang dibutuhkan gitu ya. Nah, itu mereka terlibat. Contoh misalkan seperti pengujian untuk load jumlah user gitu ya. Misalkan kalau 1000 user komputasinya berapa gitu. 2000 user komputasinya berapa. Nah, itu mereka sangat terlibat intens di sana gitu. Kemudian software analis juga begitu sama ya. Jadi mereka cukup terlibat di sana untuk membantu ya kami dan juga adik-adik mahasiswa itu untuk menentukan proses bisnis yang kira-kira lebih optimal seperti apa begitu. Baik. Nah, kemudian Pak, kira-kira siapa saja sih penerima manfaat dari penelitian ini Pak? Kami di awal itu berpikir bahwa sebisa mungkin ya memberikan impact yang cukup besar secara kuantitas gitu ya. Jadi semakin banyak masyarakat yang bisa menggunakannya, maka produk ini akan semakin bermanfaat begitu kan ya. Nah, usernya bisa siapa saja ya. Usernya bisa siapa saja yang kira-kira nanti membutuhkan sistem yang butuh autentifikasi keamanan untuk tamu gitu ya misalkan. Nah, itu bisa siapa saja, bisa perkantoran gitu ya, kemudian IO, event organizer ketika mereka nanti punya acara-acara khusus, misalkan acara wedding yang formal ya, atau wedding yang kira-kira memang butuh tamu yang memang harus divalidasi seperti itu begitu ya. Itu saya kira bisa menggunakannya. Kemudian masyarakat umum juga begitu, sama siapapun itu yang mereka memang butuh validasi untuk tamunya, itu saya kira itu. Dan itu paperless ya, yang jelas. Dan juga saya kira mereka dari sisi device ya,
atau perangkatnya itu mereka nggak kesulitan, karena seperti yang kita tahu semua orang kan punya smartphone ya. Betul. Smartphone, dan mereka hanya butuh itu saja, tidak butuh perangkat yang lain, itu cukup gitu. Wah, berarti cukup luas ya Pak cakupan penggunanya. Ya, benar. Untuk produk ini usernya bisa siapa saja. Kemudian dari sisi perangkat keras juga karena ini berbasis cloud, maka perangkat keras yang dengan spesifikasi rendah pun bisa menghandle-nya gitu. Wah, baik. Bapak, pertanyaan selanjutnya nih, penasaran hasil penelitian ini sudah dipublikasikan di mana saja sih Pak? Mungkin luaran ya. Kalau luaran publikasi jelas, publikasi ada artikel ilmiah itu di Proceeding International Conference dan juga di jurnal internasional terakreditasi. Tiap tahun mulai dari 2022 yang kaitannya dengan produk ini, ya, mahasiswa D4 dan juga mahasiswa S2. Untuk jurnal kita sudah publish 1, ya, kemudian 2 sedang menyusul, sudah kita submit dan sekarang proses review di jurnal ya. Itu untuk publikasi artikel gitu. Untuk yang luaran yang lain ada juga hak cipta. Ya. Hak cipta, kemudian paten sederhana sudah kita ajukan di 2022. Itu sampai sekarang beberapa kali proses revisi, ya semoga bisa segera terbit gitu. Kemudian paten sederhana di 2023 juga ada 1, tapi sudah kita submit dan masih proses review ya. Kemudian haki jelas, ya, itu ada beberapa juga. Kalau haki terkait dengan produk ini malah mulai 2020 sebenarnya. Nah, tapi mungkin setahun 1 lah ya. Jadi kalau di rata-rata mungkin antara 3 atau 4 gitu. Itu untuk haki. Kemudian untuk luaran yang lain ya seperti dokumen prototype, kemudian dokumen pengujian, kemudian tadi yang saya bilang dokumen awal ya. Dokumen awal itu seperti dokumen feasibility study gitu ya. Itu juga sudah ada gitu ya. Kemudian untuk dokumen-dokumen seperti manual book itu juga kita sudah lengkapi untuk itu. Kemudian website juga ada, website untuk produk ya. Di sana juga kami embed untuk video demonya ya, kemudian untuk tampilan-tampilan dari aplikasinya juga ada lengkap di sana gitu. Nah, penelitian ini kan masih berjalan ya Pak sampai sekarang ya. Nah, rencana pengembangan berikutnya seperti apa sih Pak? Ya, khusus untuk produk ini kita lebih fokus pada tantangan-tantangan yang ada ya. Jadi seperti memperbaiki kecepatannya, kemudian memperbaiki tampilannya, kemudian melakukan pengujian dari sisi jumlah usernya dan lain sebagainya. Pengembangannya fokusnya di sana, sehingga nanti harapan kami jika memang ini sudah siap dipasarkan itu tidak muncul masalah yang cukup signifikan ya, berpengaruh terhadap kenyamanan pengguna gitu. Tapi untuk pengembangan dari sisi fitur tambahan dan lain sebagainya itu tetap kita lakukan dari sisi riset ya, seperti fitur biometrik yang lain, misalkan menggunakan iris, menggunakan sidik jari dan lain sebagainya. Karena harapan kami nanti ke depan ketika kita membuat sistem turunan atau produk turunannya, itu fitur-fiturnya sudah lengkap sesuai dengan yang ada di pasaran gitu. Jadi kita bisa bersaing gitu. Itu kalau dari sisi pengembangan produk ini ya. Sampai menuju ke tadi Pak, siap digunakan oleh masyarakat dengan fitur-fitur yang nyaman dan cukup tadi, butuh waktu berapa lama sih Pak? Dengan adanya keterlibatan mahasiswa yang ada saat ini, di 4 orang mahasiswa D4, kemudian ada 2 orang juga mahasiswa S2 dan beberapa mahasiswa yang lain, itu saya optimis 8 bulan maksimal itu sudah siap untuk dipakai di masyarakat gitu ya. Bisa lebih cepat dari itu juga, tergantung nanti pace dari anak-anaknya. Karena memang ini kan mereka juga ada target ya, bahwa kalau mahasiswa politeknik itu mengerjakan skripsi wajib selesai dalam waktu 1 semester ya, 1 semester. Nah itu ketika mereka bisa menyelesaikan di
range waktu yang sudah ditentukan, saya kira produk ini juga akan makin cepat untuk bisa dipasarkan gitu. Berarti tahun ini ya Pak kemungkinan bisa siap untuk dipasarkan atau digunakan oleh masyarakat sekitar seperti itu ya? Betul ya. Nah baik. Nah Sobat Vokasi, kita doakan bersama ya, semoga produk ini segera selesai dan teknologinya bisa digunakan. Baik Bapak, ke pertanyaan terakhir nih Pak. Bapak kan untuk judul ini mendapatkan dana penelitian pengabdian kepada masyarakat APTV untuk skema penelitian produk vokasi ya. Nah, ada tip dan trik nggak Pak untuk sobat vokasi atau dosen vokasi, para peneliti, gimana sih bisa biar mendapatkan pendanaan yang sama seperti itu? Untuk tip dan trik ya, jadi agar dapat pendanaan yang sama, yaitu khususnya pada penelitian produk vokasi. Nah, skema ini menuntut Bapak Ibu dosen untuk membuat sebuah produk yang kira-kira bermanfaat. Sehingga sebagai awalan kita harus mulai dari kira-kira ada masalah apa yang ada di sekitar kita ya, yang kira-kira bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, itu sebagai awalan. Kemudian yang kedua, kita harus yakin bahwa background kita mendukung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, background research ya. Kemudian luaran juga begitu sama, karena ketika kita nanti mengajukan proposal itu penelitian terdahulu kita itu juga akan dilihat gitu. Jadi itu menjadi pondasi penting bahwa ketika reviewer itu melihat proposal kita, mereka akan melihat bahwa tim risetnya itu nanti berpotensi untuk menyelesaikan produk tersebut gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus punya ya tim research yang memang capable dalam bidang tersebut atau dalam topik tersebut. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ada yang memang kompetensinya atau topik risetnya dalam bidang cloud gitu ya. Kemudian ada juga yang big data analysis gitu ya. Kemudian mobile apps. Nah, hal-hal seperti itu harus memang kita yakin bahwa itu sudah ada. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah kontribusi dari mahasiswa, karena mahasiswa ini menjadi garda depan pengembangan dari produk ini ya, seperti software developer ya, itu ada di tangan mereka nantinya ya. Untuk proses bisnis atau siklus bisnisnya itu nanti dari tim peneliti yaitu Bapak Ibu dosen, tetapi untuk pengembangan dari sistemnya itu lebih nanti utama itu yang dilakukan oleh mahasiswa kita ke depan. Jadi itu anggota peneliti, ya, kemudian mahasiswa, kemudian background research kita yang terdahulu, kemudian permasalahan, dan juga yang terakhir itu adalah keterlibatan dari mitra, khususnya mitra industri ya. Karena mitra industri ini nanti yang berperan untuk melanjutkan ketika pendanaan ini nanti selesai gitu. Karena pendanaan itu kan punya jangka waktu, sedangkan penelitian ini ketika produk ini mau dirilis dan dikembangkan, maka itu nanti keterlibatan mitra akan sangat dibutuhkan sekali. Wah, terima kasih nih Pak, sungguh sangat menginspirasi obrolan kita pada pagi hari ini. Semoga produknya bisa segera digunakan secara massal dan dapat menginspirasi para peneliti untuk dapat mengembangkan produk TKDN berikutnya. Amin, terima kasih Mbak, sama-sama. Sama-sama ya. Pak. Baiklah Sobat Vokasi, semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng untuk update konten inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Ya, sama.